Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertemuan pagi ini adalah pelajaran akidah. Yang lalu sampai pembahasan kita kepada iman itu bertambah dan berkurang, tergantung dari sejauh mana orang itu mempelajari dan mengimani agama Allah. Selanjutnya kata beliau, walihada, jadi manusia orang beriman itu bertingkat-tingkat. Kata beliau, walihada, dari ini atau dari itu, kal mu'minuna salasu maratiba. Orang beriman itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 tingkatan. Ini orang beriman ya. Yang pertama martabatus sabiqin, yang disebut dengan derajat atau tingkatan as-sabiqun. Yang kedua wa martabatul muqtasidin. Derajat kedua adalah tingkatan muqtasidin. Kalau sabikun ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dulu-duluan kayak gitu, tidak mau ketinggalan, itu as-sabikun. Selalu sifatnya itu berpacu. Kalau ini sederhana, muqtasidin sederhana. Yang ketiga, wa martabatuz zalimin, tingkatan orang zalim. Karena ini masih kadang terbawa oleh seruan nafsunya, disebut orang zalim. 3 pembagian dan 3 nama ini Allah sebutkan dalam surat Fatir. Kita lihat dalam surat Fatir, ini ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa awrasnal kitaba", kemudian kami wariskan Al-Qur'an, "alladzina astafaina min ibadina". Kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. 3 golongan tadi itu pilihan Allah. Faminhum zalimun li nafsihi. Ini tadi golongan ketiga ya. Di antara hamba Allah itu ada orang yang zalim mengikuti nafsunya. Wa minhum muqtasidun. Yang kedua kata Allah, di antara mereka ada hambaku itu yang muqtasid. Jadi martabatul muqtasidin, golongan sederhana atau tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara hambaku itu adalah yang ada golongan sabiqun, orang yang berlomba, orang yang berpacu bil khairat biidznillah. Dzalika huwa al-fadlul kabir. Yang demikian itu karunia Allah yang tinggi, yang besar. Jadi ini pembagian yang dibawa oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, itu berangkat dari surat Fatir tadi, ayat 32 tadi. Ada sabikun, ada muqtasidun, ada dzalimun li nafsihi. Dan ini pembagian dalam Islam itu ya, manusia dibagi 3 golongan ini. Seperti juga dalam surat Al-Waqiah kalau kita lihat, di
Surat Al-Waqiah sama dengan surat Al-Fatir, cuma namanya beda. Kata Allah, wa kuntum azwajan salasah. Kalian itu menjadi 3 golongan. Kamu menjadi 3 golongan. Yang pertama, fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Golongan kanan ini adalah yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi? Muqtasidun. Nah, ini jadi muqtasidun itu nama lainnya itu maimanah atau ashabul yamin. Itu sama. Maimanah atau ashabul yamin itu sama. Satu. Nah, jadi nama lain al-muqtasidun itu ashabul yamin atau ashabul maimanah. Supaya tidak rancu nanti karena ini sekian ayat tapi namanya beda-beda walaupun hakikatnya satu. Yang kedua wa ashabul mas'amah. Ashabul mas'amah ini golongan ketiga tadi. Apa itu? Zalimun li nafsihi. Kalau di sini diartikan golongan kiri, nah ini. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Ma ashabul mas'amah. Nah. Ini golongan yang pertama, golongan yang kedua tadi golongan kanan. Golongan ketiga golongan kiri atau zalimun li nafsihi. Kenapa dikatakan kiri? Karena dia masih terbawa oleh nafsu. Ya taat kepada Allah, beriman kepada Allah, cuma terkadang. Karena nafsu itu sifatnya selalu membisikkan kejelekan-kejelekan sebagaimana firman-Nya innan nafsa la'ammaratun bisu. Demikian juga nanti ketika orang melewati jalan yang lurus membentang di atas jahanam yang disebut sirotol mustaqim, yang lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Di atas jembatan itu ada yang disebut kalalib. Kalalib itu penyambar-penyambar. Siapa orang yang tersambar? Yaitu orang yang tersambar di dunia itu dengan nafsunya. Sehingga kata Rasul SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang memerangi nafsunya untuk ditaatkan kepada Allah. Jadi sangat sengsara di dunia maupun akhirat. Apa itu? Golongan kiri. Yang ketiga kata Allah wasabiqun as-sabiqun. Ini ya golongan yang pertama ini ya. Kalau tadi disebut oleh Syekh Asadi as-sabiqun. Ini golongan pertama, ini tertinggi, orang yang selalu memacu dirinya. Nah, dan nama lain dari as-sabiqun ini kata Allah al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Jadi ada sudah 3 golongan kata Allah di surat ini. Nanti ayat berikutnya Allah terangkan nasib atau balasan bagi al-muqarrabun. Di jannatin na'im, di dalam berada di surga yang penuh kenikmatan. Nah, sullatum minal awwalin, golongan pertama itu siapa apa tadi? As-sabiqun. Itu yang banyak didominasi oleh kurun pertama, kurun terbaik. Yaitu pada masa Rasul SAW. Itu yang mendominasi. Hati mereka itu hati yang terbaik dari hati-hati umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad SAW hati-hati pilihan itu masa sahabat. Sehingga dikatakan di sini sulatum minal awwalin, banyak
golongan pertama yang masuk ke as-sabiqun tadi. Wa qalilun minal akhirin, sedikit orang yang setelah yang pertama. Beda kalau golongan kanan kata Allah di surat ini juga ya. Kalau golongan kanan itu sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Ya, ini Allah ceritakan berikutnya tadi nikmat-nikmat atau balasan Allah bagi sabikun. Wa ashabul yamin, adapun golongan kanan, betapa bahagianya golongan kanan. Ini baru Allah terangkan fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Nanti lihat terjemahnya ya. Wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira. Di golongan sabik tadi, golongan pertama juga disebutkan buah-buahan, daging burung, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak terputus, tidak dilarang. Wa furusim marfu'ah, tempat tidur yang tinggi, dan seterusnya. Kata Allah, sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin. Yang masuk golongan kanan ini banyak dari golongan pertama dan golongan terakhir. Nah, tinggal kita harus tahu sifat masing-masing ini supaya kita benar-benar bisa mengupayakan diri kita. Mau pilih golongan mana dari golongan tiga ini. Nah, kalau ini diterangkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Beliau terangkan as-sabiqun itu sifatnya orangnya menjalankan atau berlomba, berpacu, memacu dirinya untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan yang Allah haramkan, meninggalkan yang Allah makruhkan, dan banyak meninggalkan yang Allah bolehkan, yang mubah. Yang mubah itu banyak ditinggal karena takut jatuh pada yang makruh. Ini golongan ini. Apalagi zaman sekarang kita susah ya, karena zaman kita ini pemaling-pemaling atau perkara-perkara yang menyeret kepada kemaksiatan itu sangat besar, sangat banyak, terutama dari HP, Android. Nah, susah untuk seperti ini. Makanya ini yang banyak memang golongan dahulu, golongan sahabat belum ada HP, belum ada Android ya. Sehingga kata Rasul, barang siap nanti akan datang zaman kesabaran. Atau kata Rasul SAW, innal islama bada'a ghoriban. Islam itu datangnya awalnya asing. Fasaya'udu ghoriban, maka akan asing lagi kama bada'a, seperti asalnya. Siapa mereka? Alladzina yaslihuna anfusahum idza fasadan nas. Yaitu orang yang selalu memegang yang diwajibkan ketika manusia sudah rusak. Ya zaman kita ini. Nah, terlalu banyak zaman kita perkara-perkara yang membawa pada kerusakan. Nah, ini sifatnya diterangkan dalam hadis sahih, di hadis yang disebut dengan hadis wali. Orang golongan pertama ini as-sabiq, apa tadi sifatnya? Menjalankan yang wajib ditambah dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Jadi diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dalam kitab Thariqul Hijratain, diterangkan secara rinci, orang sabik ini bisa mengelola waktunya 24 jam itu dalam berisi kebaikan, berisi amal saleh. Nah, itu kelebihan ini.
Ini perlu kita ketahui agar diri kita semua ini memacu mumpung masih oleh Allah diberi apa? Kesehatan. Bisa mendengar, bisa melihat, badan masih sehat. Karena kata Rasul SAW, sebaik-baik orang, ya, sudah dikerahkan seluruh tenaga, zahir dan batinnya untuk beriman dan bertakwa, ketika menghadap Allah pasti masih menyesal. Kenapa dulu ada waktu itu yang saya lewatkan. Terutama yang paling menyesal tinggi orang yang di Al-A'raf. Nanti ada golongan Al-A'raf. Setelah ini As-Sabiq masuk surga, Al-Muqtasidin masuk surga. Dua golongan ini bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab dan tanpa azab ini. 1, 2 ini. Ketika ini sudah masuk surga, yang terakhir ini golongan Al-A'raf. Orang ahli neraka sudah masuk neraka, ahli surga masuk surga. Ada golongan Al-A'raf. Orang Al-A'raf itu diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang timbang kebaikan dan kejelekannya sama, sehingga dia tertahan di tempat yang namanya Al-A'raf. Noleh ke surga, dia berharap, sebentar noleh ke kiri neraka. Dia tertahan di situ dalam waktu yang lama sambil berdoa, ya Allah, berangan-angan sekiranya dulu saya mengucapkan alhamdulillah saja satu kata, maka akan berat ini kebaikan saya masuk surga. Cuma dia meninggalkan satu kalimat saja, satu kata yang sempat saya tinggalkan. Nah, artinya kan waktu itu benar-benar modal, kata Allah, wal asri innal insana lafi husrin. Nah, maka orang pandai itu tadi, kata Rasul, al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kematiannya. Saya ulang ini supaya kita berupaya, mari kita berlomba menjadi golongan pertama. Sifatnya apa tadi? Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjalankan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh, dan banyak meninggalkan yang mubah. Zaman kita meninggalkan yang haram saja susah, apalagi yang makruh. Nah, yang kedua, wa martabatul muqtasidin, golongan yang sederhana ini, yang tengah-tengah ini, kata Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu mereka yang menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram. Tadi yang berat kan meninggalkan yang haram, ya. Sunnah-sunnahnya masih kadang-kadang dijalani, kadang enggak. Nah, ini masih termasuk golongan kanan. Orang sifatnya tadi dia perhatian betul di yang wajib-wajib, tapi juga memperhatikan kepada yang diharamkan dan ditinggalkan. Wa martabatul zalimin, ini golongan kiri, sifatnya tadi dia berbuat baik, beriman, takwa, tapi kadang terbawa oleh nafsu, sehingga dikatakan zalimun li nafsihi, seperti yang Allah katakan dalam surat Fatir tadi. Di surat Al-Insan Allah terangkan ini tentang sifat-sifatnya ini. Kita lihat di surat Mutaffifin dulu. Di golongan kanan tadi, apa namanya? Al-Muqtasidun atau golongan kanan, ya. Di surat ini Allah terangkan nama lain. Berarti golongan kanan itu ada 3 namanya. Pertama sahabikun, yang kedua muqarrabun. Oh, itu yang golongan pertama, ya.
Ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna kitabal abror. Nah, abror ini golongan kanan, bukan golongan pertama. Nah, jadi golongan kanan ashabul yamin, muqtasidun, al abror. Itu namanya ada 3 ya. Supaya kita tidak rancu, ini al abror golongan mana? Karena nanti Allah akan terangkan di sini kenikmatan-kenikmatannya. Nah, innal abror kata Allah lafi naim. Ini balasannya. Sesungguhnya golongan kanan itu berada dalam kenikmatan. Alal araiki yang turun di atas dipan-dipan, mereka saling berhadapan, saling melihat. A'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Ini golongan kanan ini. Kamu lihat wajah mereka itu nadroh. Nadroh itu sangat bagus. Kalau laki tampan, kalau perempuan sangat cantik. Nadroh itu cantik, tampan. Bahasa kita sekarang apa? Glowing. Nah, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kalau ingin glowing, rumusnya nggak usah beli alat bedak-bedak sabun-sabun mahal. Cukup kamu hafalkan hadis-hadis, kemudian diamalkan. Itu sudah bikin wajah glowing. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man naddarallahu man sami'a maqalati wa wa'a wa amila. Naddarallah itu Allah akan mempercantik, mempertampan wajah orang-orang yang mendengar ucapanku, hadis, kemudian dia hafalkan, dia amalkan. Sehingga kalau kita lihat wajah-wajah para ulama itu, terutama ahli hadis, itu seperti itu. Sampai sebagian ulama membawakan riwayat-riwayat orang-orang laki-laki yang ganteng-ganteng. Ditanya apa rumusnya. Nah, bukan pakai jamu, tapi pakai hadis. Ini susah ya ngapal hadis itu. Gampang ya. Yusqawna mir rahiqim mahtum. Golongan kanan ini atau tadi namanya apa? Labror, diberi minum dari khamr murni. Nah, min rahiqin mahtum, dari khamr murni. Di sini mahtum itu terjaga. Khitamuhu misk. Nah, dicampur dengan misk, baunya itu seperti misik supaya tidak berubah. Baunya itu tidak berubah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk inilah hendaknya kalian berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim. Dicampuri minumannya golongan kanan tadi atau al-abror atau apa tadi namanya? Muqtasidun, dicampuri tasnim. Nah, ini minuman khamr yang lezat, masih diberi pewangi kayak misik supaya terjaga, dicampuri tasnim. Tasnim ini sumber aslinya, artinya kalau minyak wangi itu induknya, induk minyak wanginya itu, namanya tasnim. Tasnim ini nggak perlu campuran lagi. Bahkan lebih baik dari minumannya, kualitasnya lebih tinggi dari minumannya al-abror. Tasnim ini. Untuk siapa tasnim ini? Kata Allah, ainan yasrabu biha al-muqarrabun. Ini mata air yang dibuat minum untuk siapa? Muqarrabun, golongan kanan. Nah, golongan kanan minumnya dari mata air tasnim. Atau di dalam surat Al-Insan, tasnim ini untuk ibadur rahman, ibadullah
ibadullah al-muqarrabun. Di surah Al-Insan disebut ini minumannya ibadullah al-muqarrabun. Kita lihat. Ini dicampuri jahe di sini. Dicampur jahe ini bukan untuk golongan pertama ini, tapi ini minumannya golongan kanan. Ainan fiha tusamma salsabila. Ini golongan kanan mesin. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita tham ra'aita na'iman mulkan kabira. Kalau di surat Al-Insan belum ketemu ayatnya, itu disebut ibaduhu al-muqarrabun. Ibad disebut al-ibad itu nama al-muqarrabun. Jadi al-muqarrabun nama lainnya as-sabiq, nama lainnya tadi apa? Ibadur Rahman. Nah. Nah, kita kembali ke sini. Pembagian tiga golongan orang mukmin. Yang paling penting bagi kita mengetahui sifat-sifat ini. Kalau kita sudah dikaruniai oleh Allah taufik untuk bisa menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, maksiat, mari kita memohon terus kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, minta untuk bisa masuk ke ini golongan as-sabiq, golongan muqarrabun. Nah, kalau golongan al-a'raf tadi masuk neraka apa enggak itu? Tadi kan lama nunggu di situ. Nunggu lama ini, ketika lihat surga berdoa, ya Allah aku masukkan ke sana. Ketika lihat noleh kiri ada penduduk neraka, ya Allah lindungi aku. Lama di situ. Nah, kata Ibnu Abbas, di timbangan itu ada nomornya. Kalau timbangan amal baiknya dibanding amal jeleknya lebih tinggi amal baiknya, walaupun satu angka, itu masuk surga dia. Selamat, tidak sampai neraka, nggak dihisab dan tidak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau timbangan jeleknya lebih besar daripada timbangan baiknya, walaupun satu angka, dia masuk neraka. Ada golongan tadi yang sama persis. Kalau 60-60, 50-50, maka itu yang masuk di golongan al-a'raf. Diterangkan dalam banyak hadis bahwa al-a'raf ini termasuk golongan terakhir ahli surga yang tidak masuk neraka. Saya ulang ya, al-a'raf itu adalah golongan terakhir yang masuk surga tanpa masuk neraka. Karena masih banyak golongan yang masuk surga, terakhir masuk surga, tapi masih dibersihkan di neraka. Siapa itu? Ini golongan yang ketiga. Nauzubillah min dzalik. Karena ini diterangkan, ini termasuk golongan kiri. Diterangkan dalam surat Al-Waqiah ya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim. Kalau kita lihat ini kan ngeri kali itu. Wa ashabus shimal ini. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Fi samumin wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, ya, anginnya panas.
Ya, kita nggak bisa bayangkan. Jatuhnya saja ke dasarnya itu 70 tahun. Di bawah anginnya panas, airnya mendidih, wa dhillim min yahmum. Naungannya asap hitam, nggak ada cahaya. La baridin wala karim, yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, karena di dunia itu mereka menuruti nafsunya, senangnya bermewah-mewah. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, mereka terus-menerus mengerjakan dosa. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna labam'utsun. Mereka berkata, apakah kami setelah mati menjadi tulang-tulang, apakah mau dibangkitkan? Ini penyebab kelalaian, kurang percaya kepada hari akhir. Karena pendorong orang ibadah yang paling tinggi iman kepada Allah dan hari akhir. Takut. Nah, wa abaunal awwalun, apakah juga bapak-bapak kami akan dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin, kata Allah akan dibangkitkan semua. Yang pertama dan yang terakhir. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpulkan di satu tempat di mahsyar. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Ini ya, golongan kiri ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'akiluna min syajarin min zakkum. Pasti mereka akan makan buah zakum. Terangkan dalam banyak hadis, buah zakum ini ngerinya baru dekat saja dengan wajah itu akan leleh wajahnya karena panasnya. Tapi mereka sanggup memakannya lahap dengan lahap karena rasa lapar yang sangat dahsyat. Begitu ditelan, tidak jatuh ke perut tapi berhenti di kerongkongan, itu pun sampai luluh leleh isi perutnya karena dahsyatnya buah zakum. Tapi pasti kalian memakannya, kata Allah. Famali'una minhal butun, pasti kamu akan memenuhi perut-perutnya. Fasharibun alaihi minal hamim, kamu akan meminum dengan minuman air yang sangat panas. Hamim namanya. Fasharibuna surbal him, maka kamu minum bagaikan unta yang sangat haus. Minum dengan penuh kehausan. Kenapa? Padahal itu sangat panas. Dekat dengan wajah, airnya itu sudah hangus wajahnya. Tapi mereka dengan serakahnya minumnya karena rasa haus yang sangat dahsyat. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan, kalau ingin lebih mendalam bisa lihat tafsirnya, supaya kita ini mampu memerangi nafsu kita. Karena kalau tidak membahas ini, kadang orang itu lalai. Nah, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah keadaan mereka, hidangan bagi mereka pada hari pembalasan. Sudah Allah ceritakan semuanya. Sudah Allah sampaikan semuanya, bagaimana siksa neraka. Cuma kalau kurang dibahas, orang itu gampang lalai. Demikian juga ziarah kubur, tujuannya untuk melunakkan hati-hati supaya tidak lalai. Nah, wa kullu wahidatin min hadhil maratibi aidan, masing-masing ini, kata beliau Al-Imam As-Sa'di, ahluha mutafawatuna tafawutan katsiratan. Yang golongan ini saja, kata beliau, dari masing-masing golongan ini masih bertingkat. As-sabiqun ini bertingkat, al-muqtasidun ini juga bertingkat, dzalimun li nafsi juga bertingkat. Nah, wal abdul mu'min fi nafsi lahu ahwalun. Maka hamba mukmin, setiap orang mukmin, pada diri orang mukmin itu juga macam-macam keadaannya. Nah, mempunyai keadaan yang macam-macam, wa awqat. Nah, takunu a'malu kasiratun qawiyatun. Ada orang yang
amalannya waktunya luang, amalannya banyak, dan amalannya penuh dengan semangat. Nah, wa ahyanan bil akas, kadangkala ini walaupun satu orang pun seperti itu, kadang kita semangat tinggi, kemudian turun. Kata beliau, wa ahyanan bil aksi, kadangkala turun. Nah, kenapa kok turun? Wa kullu hadza, naik turunnya keimanan yang menjadi pemicu naik turunnya semangat beribadah. Kata beliau, min ziyadatil imani wa nuqsihi, tergantung bertambahnya iman atau berkurangnya. Dan ini bab tentang iman itu bertambah dan berkurang. Ketika imannya bertambah, naik. Bagaimana supaya imannya bertambah? Tadi ngaji. Karena Al-Quran, Al-Hadis itu menambah iman. Dan kata Rasul, iman itu seperti pakaian. Kadang lusuh, kayak pakaian bisa lusuh. Demikian juga iman lusuh, melemah. Alhamdulillah, bahkan ada yang sampai keluar. Maka kata Rasul SAW, fas'alullaha an yujaddidu imanakum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kita. Jadi kita ngaji, taklim seperti ini dalam rangka memperbaharui iman supaya bertambah lagi kebaikan-kebaikannya. Seperti pakaian harus dicuci, habis dicuci dikucek kayak gitu. Habis itu disetrika, panas, malas ngaji, malas dan seterusnya, males-malesan, terus diperjuangkan. Nah, maka naik turunnya amalan iman pada seorang, naik turunnya keadaan seseorang, besar kecilnya amal seseorang, semangat lemahnya seseorang, itu tergantung bertambah atau berkurangnya iman seseorang. Wa min quwwatihi wa dha'fihi, tergantung kekuatan dan kelemahan seseorang, iman seseorang. Wa kana hiyarul ummah, maka umat terbaik atau orang-orang pilihan, umat pilihan, khiyar itu pilihan. Wal mu'tanuna bil iman minhum, itu orang-orang yang penuh perhatian dengan imannya. Tidak dilalaikan imannya, harus selalu dipupuk